Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur sekali atas pimpinan Tuhan. Saya yakin semua dalam keadaan baik-baik, saudara sekalian juga. Saya dengan Ibu bersama rombongan kecil telah kembali pada minggu yang lampau dan saya hari Selasa tiba pagi di kota Sydney setelah melewati perjalanan yang cukup padat. Ketika berangkat dari Sydney, saya transit di Jakarta langsung ke Makassar. Disambut mamahnya Yohana, tadi Joen, Ibu Deborah bersama keluarga menyambut pelayanan kami menuju ke Toraja, Palopo. Jadi Sulawesi Selatan itu cukup luas. Dan saya sungguh bersyukur setelah 30 tahun sekian saya tidak ke kota Palopo dan kota Toraja. Saya boleh berjumpa teman-teman lama, masih ada yang dengan setia melayani. Bersyukur sekali mengunjungi daerah-daerah kecil dan juga di kota Toraja. Itu ada sekitar 110 pendeta penginjil berkumpul dalam satu gereja menjalani persekutuan dan pembinaan. Saya sungguh bersyukur dengan tim kecil bisa berdampingan dengan gereja di tanah air. Setelah itu saya berangkat ke Surabaya dan di kota Malang menghadiri beberapa pelayanan termasuk gereja di Surabaya di mana tempat Evangelis Sabian melayani, dan saya melayani di sana. Dan pada minggunya saya kembali ke Jakarta melayani di tempat gereja di mana saya pernah melayani di GKY sepanjang pagi hingga sore, dan esok paginya saya berangkat ke tempat ini. Satu perjalanan 11 hari padat, tiap hari ada pelayanan. 2 malam saya bisa bersumpah dengan ibu saya dan boleh dalam keadaan semua pemeliharaan Tuhan, mama dan keluarga di tanah air. Saudara-saudara, ini sekilas ada kesaksian yang boleh kami alami, dan terima kasih untuk dukungan doa Bapak Ibu Saudara sekalian selama pelayanan misi. Setiap tahun saya bertekad, waktu cuti saya pakai untuk pelayanan ke tanah air, di mana tempat di mana kami berasal dulunya, dan sungguh bersyukur bisa kali ini ke Sulawesi Selatan. Doa kami tahun depan ada tempat-tempat kantong-kantong Kristen khususnya yang perlu kita kunjungi bersama. Saudara sekalian, hari ini kita masuk ke pasal 18. Dari pasal 18 ini, khususnya ayat 1 sampai 17 tadi yang sudah dibacakan, berhubung waktu, saudara, saya mengangkat satu tema, yaitu pemeliharaan Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan doktrin atau ajaran kekristenan, kita meyakini akan pemeliharaan Tuhan. Kekristenan meyakini adanya dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap orang percaya. Pemahaman pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya lingkupnya, Allah itu memelihara dalam arti menyediakan. Seperti pada waktu Abraham, pada waktu ke Bukit Moria, ketika Ishak bertanya mana domba itu, dikatakan di sana ada anak domba yang sedang disiapkan, disediakan. Itu artinya Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan pemeliharaan Tuhan bukan kaitannya saja dengan persediaan atau kesediaan ataupun Allah yang menyediakan. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu adalah lingkupnya luas dan dalam, mengacu dan kepada satu topangan kepada seluruh yang ada di dunia ini. Alam semesta kita. Bahkan Tuhan itu mengontrol, mengendalikan dengan cermat dan sempurna adanya. Saudara-saudara, Allah kita itu Allah yang tahu, Allah yang sudah tahu, dan Allah yang melihat segala sesuatu sebelumnya. Tetapi bukan hanya tahu melihat secara pasif, saudara. Allah kita itu bukan Allah yang pasif, tetapi Allah yang aktif, yang bertindak. Bertindak di dalam kemahakuasaannya, kemahabijaksanaannya, kemahakasihannya. Allah mengatur seluruhnya, bahkan mengendalikan segala sesuatu, termasuk ciptaan-ciptaan dan perbuatan-perbuatan manusia. Dan semuanya ini berujung kepada rencananya yang Tuhan sudah tetapkan, atau tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Pemeliharaan Tuhan itu sepenuhnya, saudara-saudara.
Ada satu ayat yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 33, undi yang dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusannya itu berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan dalam Injil Matius pasal 10 dikatakan, burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Saudara-saudara, 2 ayat tadi menunjukkan, menggambarkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Maka di dalam teks Kisah Para Rasul 18 ini, saya ajak saudara untuk melihat perspektif pemeliharaan Tuhan melalui pelayanan perjalanan Paulus yang ketiga, saudara. Saudara, kalau memperhatikan perjalanan Paulus yang ketiga, ini setelah kita kemarin dibawa kepada perenungan, yaitu di Athena. Sekarang Paulus masuk ke Korintian, di Korintus. Ini teks yang kita baca tadi. Nah, perikop ini berbicara tentang pelayanan Rasul Paulus di kota Korintus. Saudara ingat surat Korintus menjelaskan bahwa Korintus itu kota yang besar sekali, saudara. Kota kosmopolitan, saudara-saudara. Kota yang sangat megah, kota yang maju secara ekonomi. Saudara-saudara, Paulus datang ke sana, datang sendirian, tidak ditemani oleh rekan. Nah, kalau saudara memperhatikan surat Paulus yang menulis surat 1-2 Korintus, Paulus pernah menceritakan bagaimana keadaannya ketika dia datang ke Korintus. Saudara nanti di rumah membaca 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ke 3. Dikatakan di sana, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata indah, dengan hikmat manusia, tetapi ada satu kalimat di bawah ayat-ayat terakhir di pasal 2 ayat yang ketiga itu, aku sangat takut dan gentar. Ketika Paulus datang ke Korintus, dia takut dan gentar, saudara. Ini pengakuan Paulus terhadap jemaat Korintus. Kenapa, saudara-saudara? Saudara, jemaat Korintus itu saya katakan tadi adalah kota yang besar, kosmopolitan dan ibu kota daripada provinsi Akaya. Kota yang luar biasa, yang sangat maju, perdagangannya bahkan menjadi pusat traveling di sana. Kota yang membanggakan intelektual, kota yang penuh dengan kekayaan, kota yang dikuasai dengan penuh kuasa, kota yang semarak dengan budaya. Tetapi saudara-saudara, kita harus ingat di dalam surat Korintus, kota Korintus ada kota yang penuh dengan kefasikan, penuh dengan dosa. Di mana-mana mereka tertarik bicara tentang hiburan-penghiburan, bicara tentang dunia seksual. Mereka tidak lagi mementingkan soal agama-agama, saudara-saudara. Saudara-saudara, Paulus sadar bahwa pelayanan yang ada di Korintus adalah pelayanan yang tidak gampang, pelayanan yang tidak mudah. Maka dia katakan, aku datang dengan sangat takut dan gentar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan selanjutnya, saudara. Saudara, kedatangan Paulus di kota Korintus ini memberitakan Injil, bahkan memulai atau mendirikan gereja di dalam rancangan Allah, saudara. Sekalipun tantangannya besar, saudara-saudara. Kalau sudah memperhatikan, saudara-saudara, tantangan dia diperhadapan dengan pelayanan Rasul Paulus dalam pekabaran Injil ini. Nanti kita akan lihat, saudara-saudara, dari ayat-ayat berikutnya, saudara. Tetapi saudara, mari kita bertolak kepada satu janji Tuhan yang akan digenapi dari apa yang disaksikan oleh firman Tuhan. Kalau saudara membaca ayat 9, saudara-saudara perhatikan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, dikatakan. Terus memberitakan firman dan jangan diam. Saudara perhatikan ayat 10. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Saudara-saudara, Tuhan sudah berkata, dia lebih tahu, dia tahu sebelumnya, saudara-saudara. Ada satu kalimat, banyak umatku di kota ini, saudara. Saudara-saudara, bagaimana umatku, umat Allah itu bisa kelihatan, bisa banyak, saudara.
Bagaimana umat Allah itu bisa diselamatkan? Tidak ada jalan lain yaitu melalui penginjilan, melalui pekabaran Injil, bukan? Di sini Paulus diminta untuk memberitakan firman itu dan janganlah takut, terus beritakan firman itu dan jangan diam. Saudara-saudara, sebab Allah mempunyai rancangan untuk kota Korintus. Allah tahu di kota Korintus itu banyak umatku di kota ini. Saudara, ini bicara tentang ketetapan rencana Allah bagi kota Korintus. Saudara, Allah punya rencana di kota Korintus, di jemaat Korintus untuk umatnya di sana. Saudara, saya pikir Paulus tidak tahu hal ini. Dia tidak tahu karena dia belum menjalani, saudara-saudara, tetapi Allah sudah tahu dan maha tahu, Tuhan melihat dan sebelumnya itu akan terjadi. Saudara, yang Tuhan mau ada Paulus datang untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan meneguhkan dengan firman-Nya. Di kota ini akan banyak umatku, saudara. Dan memang ternyata Korintus itu berdiri sebuah jemaat. Saudara baru minggu lalu merenungkan Athena. Athena tidak didirikan jemaat. Ini adalah hal yang unik, hal yang spesifik yang ditentukan oleh Allah untuk Korintus. Jikalau Tuhan tahu dan punya rencana di kota Korintus, maka Dia akan bekerja untuk menggenapinya. Amin. Saudara dan saya perlu mengimani dalam hidup kita hari ini. Kalau Tuhan menetapkan, Tuhan berjanji, dan Dia akan bertindak menggenapinya, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang bisa kita saksikan dari janji Tuhan ini? Saudara, perhatikan ayat yang kedua. Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila yang berasal dari Pontus dan baru datang dari Italia. Dan dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan kota Roma. Paulus singgah di rumah mereka. Saudara, mari kita perhatikan secara teliti. Tadi saya katakan Paulus datang ke Korintus dengan sangat takut dan gentar. Tapi di kota ini, saudara-saudara, Tuhan sediakan penolong, saudara. Tuhan sediakan rekan kerja yang sangat berdedikasi, yang sangat setia, yaitu pasangan suami istri dari Aquila dan Priscilla. Paulus, kalau kita perhatikan secara di dalam sejarah pelayanan penginjilan ketiga, perjalanan misionari yang ketiga ini, kita berjumpa dengan nama Aquila dan Priscilla. Paulus di situ ditopang hidupnya. Ini sama-sama bisnis. Dikatakan di sini ayat ini mereka bekerja di bidang yang sama, yaitu membuat tenda, membuat kemah, saudara-saudara. Tetapi bukan sebagai rekan bisnis saja, tetapi juga lebih jauh, lebih dalam, mereka menjadi rekan di dalam pelayanan pekabaran Injil. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, di dalam pelayanan Paulus, Allah mempertemukan Paulus dengan pasangan suami istri ini. Ini adalah sesuatu yang saya katakan di dalam rencana Allah. Tetapi saudara, bagaimana Priscilla dengan Aquila bisa ketemu Paulus? Saudara perhatikan, saudara-saudara, di sana ada satu ketetapan politik daripada seorang kaisar yang bernama Claudius. Orang-orang Yahudi harus meninggalkan Roma. Saudara nggak menyangka, saudara, ketika mereka meninggalkan Roma dan saudara Aquila dan Priscilla ini pergi ke Korintus. Saudara bisa memperhatikan benang merah daripada apa yang kita saksikan di sini. Priscilla dan Aquila itu bukan tanpa tujuan. Allah mempunyai tujuan. Mengutus pasangan suami istri ini. Mereka orang-orang yang ada di Roma, tetapi Kaisar Claudius ketika memerintahkan supaya orang Yahudi meninggalkan Roma, mau gak mau dia harus pergi ke Korintus. Dan saya katakan di sini, saudara-saudara, Allah bisa memakai ketetapan politik seorang kaisar untuk tujuan pekerjaan Tuhan. Untuk tujuan penyabaran Injil, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Kaisar Claudius ini,
Ketika banyak orang Yahudi mengungsi dari Roma, saudara-saudara, itu sekitar tahun 49 Masehi. Saudara memperhatikan di dalam sejarah bagaimana saudara figur daripada seorang kaisar yang bernama Claudius ini. Ketika terjadi keributan di kota Roma, saudara, mereka mengusir orang-orang Yahudi. Dan di situ kita bisa menyaksikan Priscilla dan Aquila pun datang. Tuhan pakai Priscilla dan Aquila. Bukan hanya menolong Paulus di pelayanan di Korintus, tapi dia juga menolong pelayanan yang ada di Efesus di dalam perikop berikutnya. Bahkan Aquila dan Priscilla juga membantu pelayanan Apolos. Saudara bisa memperhatikan, karena adanya tekanan politik dari Roma hari itu, terpaksa meninggalkan kota Roma. Dan saat itu dia tahu Tuhan punya tujuan untuk pelayanan yang akan datang. Saudara-saudara, Paulus dan Priscilla Aquila ini boleh dikatakan memulai pelayanan di sana. Dan kita melihat berdirinya jemaat di Korintus. Berapa waktu lalu kami berangkat ke perjalanan Paulus, menapaki salah satu kota yang kami kunjungi adalah Korintus. Museum-museumnya, tempat-tempat di mana Paulus pernah mendirikan jemaat di sana. Saudara-saudara, tetapi kita nggak boleh lupa nama Priscilla dan Aquila. Dan beberapa waktu kemudian kita melihat bagaimana Paulus menyampaikan, bagaimana dia mengekspresikan tentang pelayanan Aquila dan Priscilla. Priscilla dan Aquila beberapa waktu kemudian dia kembali ke Roma. Karena kita melihat ketika Paulus menulis surat ke Roma di pasal 16, di sana di ayat 3-4 dikatakan, teman sekerjaku di dalam Kristus yaitu Priscilla dan Aquila. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Tidak diceritakan detailnya saudara-saudara, tetapi dikatakan Priscilla dan Aquila itu mempertaruhkan nyawanya untuk pelayanan Paulus. Paulus katakan, aku berterima kasih atas rekan kerjaku yang telah mempertaruhkan nyawanya. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat sehebat-hebatnya Rasul Paulus, rasul yang besar, dia tidak menganggap dirinya hebat. Tetapi dia menempatkan Priscilla dan Aquila. Dia tahu semua pelayanan ini bukan karena dirinya sendiri. Bahkan dia bisa mendirikan jemaat di kota yang maju, kota yang besar, kota yang bobrok dengan banyak orang berdosa. Tanpa ada pertolongan dan topangan Priscilla dan Aquila, Paulus mengakui dia tidak mampu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini melalui ketetapan Kaisar Claudius. Saya teringat kepada Kaisar Agustus ketika mengadakan sensus. Tuhan memakai sensus itu, Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem. Dan inilah yang menunjukkan bagaimana Allah yang berdaulat, Allah yang bertindak di dalam rencananya. Sehingga Yesus lahir di kota Bethlehem. Saudara-saudara, dengan satu tujuan, firman Tuhan ingin menyatakan, saudara, ketika Tuhan menggerakkan hati Kaisar Claudius, saudara-saudara, kita bisa menyaksikan ini mempunyai tujuan kaitannya dengan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, bagian yang berikutnya, saudara, yaitu Allah bisa memakai suatu hambatan untuk membawa kebaikan. Tuhan bisa memakai hambatan-hambatan, tantangan-tantangan untuk kemajuan, saudara. Membawa dampak positif, membawa dampak kebaikan. Paulus memulai pelayanan di kalangan orang Yahudi, saudara-saudara. Paulus masuk ke rumah ibadat, Paulus masuk ke sinagoge mengabarkan firman. Paulus berargumentasi tentang kebenaran firman Tuhan. Setiap hari Sabat Paulus menyampaikan firman, menyampaikan Injil bahwa Yesus adalah Mesias. Paulus mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Tapi Alkitab dicatat di sini Paulus menghadapi tantangan yang besar. Kalau sudah memperhatikan ayat yang ke-6, saudara-saudara, di sana orang-orang memusuhi dan menghujat Paulus di situ.
Dan akhirnya dikatakan ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih tidak bersalah, mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Paulus menghadapi tantangan di mana orang-orang Yahudi melawan dia, saudara-saudara. Paulus menghadapi oposisi, saudara. Sampai dikatakan aku mengebaskan debu dari pakaianku. Suatu tanda, ya oke, sudah selesai dengan kalian ini. Ini sudah waktunya dia pergi. Paulus tidak bisa melayani di rumah ibadat itu. Dan dia harus kemana, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang ke-7 dikatakan keluarlah dari situ. Ia datang ke rumah Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan rumahnya berdampingan dengan rumah ibadah ini. Saudara bisa melihat, saudara-saudara, Allah itu bisa memakai suatu hambatan untuk membawa kebaikan. Kalau tadi saya katakan, saudara-saudara, pelayanan Paulus di rumah ibadat itu bukan tidak ada hasilnya, saudara. Ia bertemu dengan seorang yang bernama Titius Justus. Titius Justus bukan orang Yahudi, kemungkinan dia orang Yunani yang mendengarkan Injil dan percaya pada Injil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah siapkan orang ini lebih dahulu. Waktu Paulus melayani di rumah ibadah itu, ada orang bertobat dan orang ini menyediakan rumahnya yang persis sebelah daripada rumah ibadat itu. Saudara-saudara, dari situlah Paulus memakai rumah itu sebagai tempat pelayanan berikutnya. Dikatakan setelah pindah di sana banyak orang percaya dan memberi diri dibaptis. Jadi kalau kita memperhatikan urutan ayat 6, ayat 7 dan ayat 8, ayat 7, ayat 6 berbicara tentang tantangan, ayat 7 dikatakan harus pindah lokasi, ayat 8 berbicara tentang hasilnya, akibatnya. Saudara bisa melihat di dalam rentetan ayat 6 sampai ayat ke-8, saudara, ada hambatan. Paulus menghadapi hambatan dan dia harus pindah, dia keluar, pindah lokasi. Tetapi ada dampak yang besar, dampak yang luar biasa, yaitu kemajuan Injil di sana, saudara. Disinilah yang bisa kita simpulkan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, pengalaman seperti ini, saudara-saudara, saya yakin kita banyak sekali mengalami, saudara, walaupun kita enggak menyadari. Hambatan-hambatan yang sering kali kita hadapi, saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, Tuhan pakai itu untuk membawa kebaikan bagi kita. Saudara-saudara, Paulus itu khotbah di Athena pada minggu yang lalu. Paulus menghadapi tantangan, berhadapan dengan orang-orang intelektual yang dalam, yang pintar, saudara. Mereka tidak menerima pemberitaan Paulus, saudara. Hanya beberapa orang laki-laki saja yang menggabungkan diri, percaya kepada Tuhan. Jumlahnya enggak banyak di kota Athena itu. Tuhan tidak menyediakan tempat di Athena. Di sini kita lihat cara Tuhan bekerja itu unik. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Hamba-hamba Tuhan juga unik. Cara Allah mengerjakan dalam diri hamba Tuhan itu masing-masing unik, khusus. Setiap pribadi jemaat Tuhan bekerja secara unik, khusus satu persatu. Dan Tuhan bekerja di tengah-tengah Korintus, menyediakan Priscilla, Aquila, menyediakan seorang Kaisar Claudius. Saudara bisa melihat, saudara-saudara, ini semuanya dan berakhir pada Injil yang diberitakan. Banyak orang percaya, dibaptiskan, dan gereja Korintus berdiri di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menghadapi banyak tantangan di Korintus. Tetapi Tuhan ketika waktu menampakkan diri, dia berkata, jangan takut. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, sebab aku menyertai engkau. Tidak seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Saya yakin Paulus mungkin hampir menyerah, give up, dengan banyaknya tantangan. Tapi ketika kita saksikan firman ini, Paulus boleh diteguhkan, aku menyertai engkau. Dan ini kekuatan yang dia boleh terima. Bagian selanjutnya di ayat yang ke-11 ini, saudara.
Paulus sampai bertahan selama 1 tahun 6 bulan. 1 tahun setengah, 18 bulan. Pelayanan Paulus itu termasuk lama di kota Korintus. Walaupun di Efesus selama 3 tahun, tapi di Efesus dan di Korintus ini pengabdian hidupnya banyak di 2 kota ini. Dan dia keliling biasanya hanya beberapa hari di tiap kota. Saudara, walaupun menghadapi hambatan, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan ditambah dengan janji Tuhan. Paulus bertahan. Dan kita melihat di sana, saudara, berpindahnya ke lokasi itu. Disitulah kita melihat Tuhan mempunyai rencana dengan berdirinya jemaat Korintus. Saudara, pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Allah, Allah bisa memakai orang tertentu untuk menggenapkan janjinya. Orang tertentu ini tidak selalu orang Kristen, orang percaya. Orang yang tidak percaya pun bisa Tuhan pakai. Pada pembahasan kitab Esra justru Tuhan memakai Raja Kores untuk membawa kebebasan pelepasan umat Allah dari penjajahan, dari pembuangan menuju kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, Allah itu bisa memakai orang tertentu sekalipun itu bukan orang percaya untuk menggenapkan janjinya. Saudaraku, pada waktu Allah berfirman kepada Paulus di malam hari, dia berkata, aku menyertai engkau, tidak ada seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota itu. Saudara, kalau kita perhatikan di pasal 18 mulai dari ayat 12 sampai ke 17, saudara kalau memperhatikan ayat 12 sampai ke 17, kita bisa melihat saudara-saudara bertemu dengan seorang yang bernama Gubernur Galio. Siapa Gubernur Galio? Kita enggak kenal bab. Dia bukan orang percaya. Karakternya pun kita enggak jelas dia orang baik atau tidak baik. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mencatat Galio inilah yang membela Paulus. Galio inilah yang ketika Paulus menghadapi penghambatan yang begitu kuat, tantangan dan kejahatan dari orang-orang Yahudi di sana, saudara, justru saudara-saudara dikatakan Paulus diselamatkan, dibantu, ditolong oleh Galio, saudara. Dan ini yang kita bisa melihat di mana Allah itu bisa memakai orang-orang tertentu untuk menggenapkan janjinya, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, Gubernur Galio ini saya katakan dipakai, dia tidak sadar kalau dia dipakai oleh Tuhan. Seperti Kores tidak sadar bahwa itu ada Tuhan sedang memakai dia untuk pekerjaan Tuhan, untuk Injil. Dan saat itu saudara menyaksikan Paulus dilindungi. Dan dia boleh berada 18 bulan di kota Korintus ini. Saudara, ini contoh berkenaan dengan pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari perenungan Kisah Para Rasul 18 ini, saudara, kita bisa melihat kebenaran daripada firman Tuhan. Bahwa hambatan perlawanan Injil, bahkan pergumulan hidup kita, Tuhan bisa pakai untuk kebaikan hidup ini. Kebenaran pemeliharaan Tuhan, saudara, di dalam Roma 8 ayat 28. Mari kita baca bersama di bagian penutup khotbah ini. Kita baca 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kebenaran pemeliharaan Tuhan seperti yang dicatat dalam Roma 8 ayat 28 ini, saudara, ini memberikan rasa aman, saudara. Memberikan rasa tenang pada kita, kepada saudara dan saya di dalam menjalankan hidup ini, saudara. Karena kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijak, Allah yang mengontrol hidup kita. Tadi malam, kemarin sore saya mendampingi seorang pemuda. Dia dalam kebingungan, dia katakan, Om Joni, saya bingung sekali. Melihat hidup ini rasanya kok nggak fair. Dia masih sedih, masih grieving, menyaksikan ibunya yang baru saja berpisah. Dan kemarin abunya, debu jenazahnya kami larungkan di laut.
Dan dia menangis. Dari kerumunan dia menepi. Saya sengaja meninggalkan kerumunan, saya rangkul dia. Ada pertanyaan, Roma 8 ayat 28. Kebaikan itu apa? Saudara, di dalam menjalani kehidupan kita, kita punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengontrol segala sesuatu. Dan Allah yang tidak pernah menggagalkan rencananya. Tuhan tidak pernah menggagalkan jalan-jalannya yang indah. Dia tahu yang terbaik, saudara-saudara. Dia berada di atas tahta kita. Dia mengontrol segala kehidupan kita. Bahkan dia membawa hidup kita percaya kepada dia untuk mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, kebenaran ini adalah suatu kebenaran yang berlangsung terus. Dan hidup kita ini, paket kita ini sekarang ini sedang kita lalui bersama, saudara. Paket pemeliharaan Tuhan itu bukan yang menyenangkan saja, saudara-saudara. Paket kita itu dikatakan kitab pengkhotbah itu ada susah, ada senang, ada duka, ada gembira. Ada lahir, ada mati. Ada berhasil, ada gagal. Ini paket yang kita harus sadari, kita harus lewati bersama. Roma 8 ayat 28 ini dalam kerangka satu paket inilah yang Tuhan sedang bekerja. Turut bekerja dalam segala sesuatu paket hidup kita, saudara. Saudara-saudara, kita belajar kebenaran pemeliharaan Tuhan dari kehidupan Rasul Paulus bersama jemaat di Korintus melalui Kisah Para Rasul pasal 18 ini. Pemeliharaan Tuhan itu akan menolong kita untuk kita tetap kuat. Kita tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Ujian kesulitan yang dialami orang-orang percaya, kita semua mengalami. Tapi kita bisa menghadapi dengan kepastian Allah. Amin. Itu pengharapan, saudara. Pemeliharaan Tuhan itu tidak ada namanya kebetulan, saudara. Pemeliharaan Tuhan itu tidak ada namanya kesialan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam pemeliharaan itu baik, saudara. Biarlah ini menjadi pegangan hidup kita dan melalui firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 18 ini. Kita tahu, kita yakin Allah mempunyai rencana. Rencananya akan digenapi dengan cara yang luar biasa. Dan kita akan meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan cara Tuhan yang terbaik bagi kondisi kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.